Oke, setelah kita berhasil melakukan setup atau memasang React Router pada aplikasi React.js kita akan lanjutkan pembahasan kita pada playlist kali ini. Nah, kita akan coba intip di bagian table of contents-nya. Di sini kalau kita lihat, kita akan masuk ke bagian navigating between screen ya. Jadi kita akan coba lihat bagaimana si React Router ini menghandle perpindahan antar halaman, dan ada beberapa metode yang sudah disediakan oleh si React routernya. Oke, kita langsung masuk ke bagian dokumentasi teman-teman. Di sini teman-teman bisa masuk ke bagian navigating. Di sini kalau kita lihat, nah kita bisa menggunakan 3 cara untuk berpindah antar halaman ya. Pertama bisa menggunakan link, navlink, dan juga use navigate gitu. Link dan juga navlink ini sebuah komponen, jadi cara pakainya gampang dan sama ya antara link dan juga navlink. Jadi teman-teman tinggal pasang komponennya, terus di sini ada props to, lalu kita pasang path yang mau kita tuju. Misalnya di sini kalau kita lihat, kita ingin di navlink ini berpindah ke halaman trading. Maka ketika navlinknya diklik, dia akan membawa kita ke halaman trading. Dan begitu seterusnya. Untuk yang link kurang lebih cara pakainya sama, jadi kita tinggal pasang, lalu di sini to-nya kita arahkan ke path yang mau kita tuju. Yang terakhir ada use navigate. Ini adalah sebuah hooks yang bisa kita gunakan untuk berpindah antar halaman. Hooks-nya kita invoke, dia akan mengembalikan sebuah function yang dimana functionnya itu ketika di-invoke, dia akan membawa kita ke path yang kita passing di bagian parameternya. Misalnya di sini kalau kita pasang /dashboard, maka ketika function ini di-invoke, dia akan membawa kita ke halaman dashboard. Terus kalau misalkan kita pasang halaman /post, maka dia akan membawa kita ke halaman post, dan begitu seterusnya. Nah, jadi 3 metode itu yang bisa kita gunakan untuk berpindah antar halaman dengan menggunakan React Router. Kita akan coba demokan di aplikasi yang sudah kita gunakan teman-teman, atau yang sudah kita buat. Di sini kita masuk ke bagian halaman home. Misalnya kita ingin membuat sebuah link yang dimana dari home ini akan membawa kita ke halaman post. Jadi di sini kita bisa menggunakan komponen link. Terus di sini to, terus to-nya kemana? Misalnya di sini kalau kita intip di bagian main.jsx-nya, di sini kita punya path yang namanya /post, berarti di halaman home kita tinggal arahkan ke post misalnya. Terus di sini jangan single closing tag, bisa go to post page misalkan. Oke, sekarang kalau kita intip di bagian aplikasinya, ini kita manual dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada sebuah link dengan label go to post page. Kalau kita klik, maka dia akan membawa kita ke halaman post page gitu. Nah, jadi cara pakainya cukup simple ya untuk komponen ini, baik link maupun uplink. Jadi kita tinggal pasang komponennya, terus kita pasang props to, terus kita passing halaman apa yang mau kita tuju gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu untuk metode 1 dan 2 ya, link dan juga navlink, kurang lebih cara pakainya sama teman-teman. Oke, yang berikutnya di sini kita akan coba demokan yang bagian kedua atau ketiga. Di sini use navigate ya. Kita coba akan berpindah antar halaman dengan menggunakan use navigate. Misal di halaman post, kita akan coba balik ke halaman homepage ya, tapi dengan bantuan use navigate gitu. Nah, di sini cara pakainya harusnya tidak terlalu susah. Jadi kita coba buka di sini cons navigate.
sama dengan use navigate. Oke, kita invoke. Terus di sini kita coba bikin sebuah function const handle, atau langsung aja deh. Nggak perlu bikin ini biar simple. Jadi kita coba bikin sebuah button. Go to home page misalkan. Oke, di sini berarti kita coba pasang on click. Kita buat arrow function di sini berarti navigate, terus kita pasang ke halaman home atau slash aja. Ada error, kita coba lihat errornya apa. Coba kita intip di bagian aplikasinya. Oh, ini apa ya? Oke, tadi ada sesuatu yang ke import. Nggak tahu datang dari mana. Kita coba lihat lagi. Oke, ini aplikasinya sudah jalan seperti semula ya, teman-teman. Oke, di sini kalau kita lihat di bagian aplikasinya, teman-teman sudah lihat ada sebuah tombol yang dimana tombol ini kalau kita klik harapannya adalah membawa kita ke halaman home ya. Oke, aku udah klik dan di sini dia membawa kita ke halaman home. Dan di sini kalau dari home dia akan membawa kita ke halaman host page. Nah, di sini kita sudah mengimplementasikan dua metode navigasi di dalam React Router ya. Yang pertama di sini kita menggunakan komponen link. Kalau teman-teman menggunakan uplink harusnya cara pakainya sama. Lalu yang kedua di halaman post page, di sini kita juga mendemokan untuk berpindah antar halaman, tapi di halaman post page ini menggunakan hooks yang bernama use navigate. Nah, cara pakainya use navigate ini seperti ini, teman-teman. Jadi ada halaman, kita invoke dulu use navigate, dia akan mengembalikan sebuah fungsi, dan fungsi itu kita bisa gunakan kapanpun kita butuh. Misalnya di sini aku butuh nge-invoke fungsi navigate ini ketika buttonnya ini diklik gitu. Terus kita passing ke page atau ke halaman mana yang mau kita tuju. Gitu. Jadi sesimpel itu cara pakainya. Oke, itu dia untuk pembahasan navigating between screen dari Bapak Fahri. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, terima kasih Kang Ajat. Berarti ini cara yang bisa kita pakai ya kalau mau pindah-pindah halaman. Mungkin pertanyaan pertama dari aku, bisa nggak sih kita pakai Anchor bawaan HTML? Kan ada ya Anchor buat pindah-pindah halaman tuh. Mm-mm. Kenapa kita harus pakai link komponen atau si use navigate ini gitu? Oke, karena ketika kita menggunakan React dan aplikasi yang kita bangun adalah SPA atau Single Page Application. Jadi ketika kita berpindah antar halaman, kalau teman-teman lihat di sini apa namanya? Nah, bagian refresh halamannya atau reload halamannya ini tidak ke-trigger gitu. Jadi dia nge-render halamannya sesuai dengan path-nya tanpa perlu nge-reload keseluruhan halaman gitu. Nah, kalau kita menggunakan Anchor, dia akan nge-reload keseluruhan halamannya yang dimana mungkin itu akan memberatkan daripada aplikasi kita atau tidak efisien. Nah, tapi kalau ketika kita menggunakan React Router ini, dia akan nge-render komponen sesuai dengan yang dibutuhkan aplikasinya aja tanpa perlu ngerender keseluruhan aplikasi. Begitu. Oke, berarti kita pakai link komponen tuh biar lebih efisien dan nggak ngelot halamannya keseluruhan lagi ya. Betul, betul O- seperti itu. Oke, sip tercerahkan. Nah, mungkin pertanyaan kedua, tadi kan katanya link sama navlink tuh sama ya. Terus Mm-mm. letak bedanya apa gitu? Kenapa mesti ada dua komponen itu? Oke, kita coba lihat di bagian dokumentasinya ya. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian navlinknya ini, di sini dia memiliki props yang bernama apa namanya class name.
Terus di sini apa namanya? Ada identifier. Jadi ketika dia aktif, kita bisa pasang apa namanya kelas-kelas tertentu gitu untuk menandakan bahwa oh si Naflink ini sedang aktif. Nanti Naflink-Naflink lainnya tidak aktif itu secara default gitu. Mungkin yang membedakan seperti itu gitu. Jadi kita tidak perlu membuat sebuah identifier mandiri atau secara sendiri, tapi kita sudah disediakan oleh si Naflink ini gitu. Ini contohnya adalah si class name ini ya. Dia ada apa class name, di sini ada sebuah function dan dia menerima prompt is active gitu. Mungkin itu salah satu perbedaannya. Oke. Oh, berarti ketika kita lagi buka halaman tersebut kali ya, maksud aktif di sini itu ketika halamannya lagi dibuka gitu. Contohnya dia lagi buka halaman di situ slash message, berarti itu slash message itu navlinknya aktif gitu ya. Betul, betul. Jadi Oke. si React akan mencocokkan ya, mencocokkan situ ini gitu kan dengan URL yang uh, ada di browsernya gitu. Jadi ketika dia match, dia akan mengganti kelasnya gitu. Oke, I see. Sip, mantap. Tadi satu lagi apa ya? Saya mau tanya satu lagi. Oh iya, eh mungkin pertanyaan terakhir. Ini kan kita Mm. ada dua cara ya, berarti kan. Entah pakai komponen atau pakai hooks use navigate itu gitu ya. Ya, betul. eh ini kan berarti ada dua pilihan. Nah, kapan sih kita perlu pakai yang komponen? Kapan Mm-mm. perlu pakai yang use navigate-nya gitu? Oke, kapan kita menggunakan komponen base atau menggunakan hooks ya? Jadi kalau teman-teman Betul. menggunakan komponen base mungkin ketika user itu ingin berinteraksi atau teman-teman ingin user itu melakukan interaksi langsung dengan aplikasi teman-teman dan berpindah antar halaman. Mungkin di situ teman-teman bisa menggunakan si komponen gitu. Jadi misalkan kayak tadi ada button atau ada link ketika diklik dia langsung mengarahkan ke page tertentu atau pages tertentu. Tetapi ada kasus-kasus yang dimana kita perlu berpindah antar halaman tapi secara programatik gitu. Jadi misalkan setelah login, nah ketika login dan ketika loginnya itu berhasil, maka dari halaman login akan diarahkan ke halaman dashboard misalkan atau dia akan diarahkan ke halaman home. Nah, kita tidak bisa menggunakan yang komponen base, link ataupun navlink. Nah, di sini letak kegunaan daripada si use navigate gitu. Jadi ketika kita ingin berpindah antar halaman secara programatik, nah kita bisa menggunakan si navigate. Tapi kalau misalnya kita ingin berpindah antar halaman tapi berdasarkan event yang di-trigger oleh user, teman-teman bisa menggunakan link ataupun navlink. Mungkin itu kapan kita menggunakan yang komponen base ataupun yang hook use navigate ketika berpindah antar halaman. I see. Berarti kalau yang navlink atau link ini lebih cocok buat interaksi langsung ya, kayak di navbar atau di sidebar ya. Ketika kita klik, dia langsung pindah halaman gitu ya. Betul, betul seperti itu. Oke, berarti kalau yang hooks itu, yang use navigate, lebih cocok buat eh, kalau kita mau kayak ngelakuin form submission, kayak login, terus create data, update data, dan lain-lain. Hmm. Yang mana kita butuh arahin dia setelah proses itu selesai, kita mau arahin kemana, itu kita pakainya berarti yang hooks use navigate ya. Betul, betul seperti itu. Oke, sip. Sudah jelas. Terima kasih Kang Ajat. Oke, terima kasih Bapak Fahri. Nanti kita akan lanjutkan bagian lainnya di playlist kali ini di video berikutnya.